Mas wong. Duduk dari kene. Duduk wong maksudnya wong pendatang. Wong kene gak ngerti kok enek ngono. Iki iki nek sing ngono niku kula lare Bogor. Sing damel niku. Nggih sakniki pun pindah. Oh, lagi niku. Pindah ten Dranggu niku. Makane pun di anu Mbak pun diangkat apa berarti. Berarti niki makam ketrian berarti pun wonten kok iki Bang. Ya. Lah niki roti adik kula kan daleme mriku. Nggih. Wiwit riyen iki terus. Sing niki nggih. Nggih, sing ngene niki lho nginggil kali niku. Mok kalih tok niku sing kesian enten nggih. Napa? Sing kalih mok kesian enten nggih niku. Nggih niku terus malah nek didandosi ambyuk terus. Oh. Duka malih. Nek liyane nembe nggih. Wah nek niku lintu-lintune niku kula semerep ya niku ya ngrejeki niki. Asli gitu. Asli tiyang mriki di makam kanten mriki ngoten. Tiyang mriki di makam kanten mriki ini. Nggih duka tiyang mriki duka mboten mboten kertas kula. Sing kalih niku sing asli geneng niku nggih. Nggih niku nami duka namine Mbak Mustofa. Mbak Suk. Kalih Nyai Mbak Mustofa kali terus niku lak wonten asmane sing ngene. Nggih wonten. Niki Gatasari. Nggih. Gadasari nggih kalih. Rose lho kula piyambak mboten ngertos maneh kula manggi nika nalika niku waktu istiqosah kula niku nggih. Nggih pun sewu kula niku sila ngeten niku Mas. Material batu bata itu masih digunakan dalam pembangunan-pembangunan seperti rumah, gedung, maupun gudang, maupun pabrik dan hal yang lain begitu saudaraku. Dan ini teman-teman, ini adalah merupakan gapura ya, yang dimaksud gapura bentar. Jadi kita bisa melihat bahwa meskipun kita tidak mendapatkan bagian atasnya, hanya merupakan pondasinya, tapi diduga kuat ini merupakan gapura. Jadi di sini kita dapatkan suatu bangunan yang menonjol ke depan dengan beberapa pilar yang saling simetris begitu ya dari kanan dan kirinya, dan diduga juga di bagian tengah itu terdapat anak-anak tangga yang masuk ke dalam suatu ruangan sakral. Artinya orang yang masuk ke dalam dari ruangan sakral ini mereka berjalan kaki ya, tidak menggunakan apa istilahnya kendaraan ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapati bahwa bangunan ini memang benar-benar megah, dan kalau dugaan itu benar bahwa di sini merupakan istana bagian timur dari Majapahit, yaitu Istana Briwengker, maka kita pastikan bahwa pasti ada istana bagian baratnya, saudaraku. Namun ini masih belum ditemukan begitu ya, bagian barat itu di bagian mana, artinya di wilayah mana, masih masuk ke daerah Mojokerto kah atau sudah masuk ke daerah Jombang sana. Nah, untuk beberapa titik lokasi yang ditemukan di tahap kelima ini yang dilakukan selama 23 hari dari 17 September sampai 9 Oktober ini adalah lokasi yang ditemukan. Ini ada lubang begitu yang merupakan sumur yang dibuat oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Ini merupakan bekas sumur warga begitu teman-teman. Kita bisa melihat stratigrafi ataupun lapisan tanah di dalam situ. Di bagian atas kita dapatkan tanah, terus kisaran beberapa sentimeter kita dapatkan struktur. Terus ketika agak mendalam begitu ya, maka di situ kita mendapati border-border begitu ya, yang hasil dari letusan gunung begitu ya teman-teman. Seakan-akan itu ada kondisi di zaman itu ada bencana yang cukup besar. Oke, kita coba ke sini saudaraku. Nah, di sini ini adalah hasil dari ekskavasi di tahap 5 ini, terbaru dari 2024 ini, yang dilakukan oleh BPK Wilayah 11. Nah, seperti ini saudaraku. Untuk saat ini masih belum maksimal karena masih beberapa hari, mulai dari 17 September kemarin ya. Nah, seperti ini, dan ini kemungkinan akan berlanjut begitu ke selatan, dan kita coba melihat begitu titik lokasi yang ditemukan lagi di daerah makam. Jadi di situ teman-teman, kita coba ke sana ya. Oke, kita coba ke sana.
Nah, harus melewati sini dulu. Oke, ini adalah tanah-tanah dari hasil ekskavasi yang memang sengaja dibuang ke sini sebagai istilahnya itu apa ya, uruk gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tanah-tanah ini hasil dari ekskavasi ini memang bercampur dengan batu-batu bata ya, hamparan batu bata yang cukup banyak begitu. Dan ini adalah lokasi berikutnya yang ditemukan oleh BPK Wilayah 11 di ekskavasi tahap kelima ini. Nah, ini cukup dalam teman-teman, kisaran 2 meter lebih ya. Dan untuk kondisi ataupun hasil yang ditemukan, nah di situ kita mendapatkan beberapa lapis, kisaran 5 lapis struktur batu bata yang mungkin hubungannya dengan talut tersebut ya. Mungkin ini bagian talut di sisi selatan, saudaraku. Nah, saya saat ini rekod di jam istirahat orang-orang yang ekskavasi ataupun yang menggali, lagi istirahat. Bisa dilihat teman-teman bagaimana lapisan tanahnya. Oke, seperti ini saudaraku. Jadi nampak banyak sekali lapisan-lapisan yang indikasinya memang di zaman itu terdapat bencana yang cukup besar sehingga menimbun bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini. Oke, kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana melihat temuan berikutnya, dan ini tepat di samping makam ya. Makam ini merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga, namanya makam dari Mbah Cakrabuana. Oke, nah ini tumpukan-tumpukan dari hasil penggalian tanah yang diangkat ke atas, bisa dilihat ya. Artinya memang kondisinya saat ini ya, hal-hal yang dilakukan begitu memang secara maksimal begitu ya, dan kondisi yang ditemukan memang cukup dalam begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat material-material lepas yang sudah ditata ataupun dikumpulkan di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah material batu bata yang terangkat begitu karena merupakan material lepas ya, ditata seperti ini sebagai bukti bahwa kondisinya memang ada bagian-bagian yang rusak. Oke, nah ini teman-teman, dan keunikan dari temuan ini ya, temuan ini katanya menurut dari apa yang diterangkan oleh Bapak Ikhwan, bukan bagian dari talut, tapi merupakan bangunan di tengah dari talut tersebut teman-teman. Bisa jadi mungkin tempat sakral atau bagian bangunan yang lain, yang jelas tidak ada hubungannya dengan talut ya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba masuk ke dalam, maka di sini kita bisa dapati struktur bangunan dengan beberapa lapis ya. Yang terlihat saat ini masih ada 2 lapis struktur bangunan batu bata, serta banyak sekali di atasnya begitu ya, material batu bata yang lepas. Ketika kita mengacu kepada keterangan warga ya, secara turun-temurun diceritakan di zaman itu ya, Gunung Kelut itu tingginya itu bukan main saudaraku. Jadi artinya ada indikasi dampak dari letusan Gunung Kelut. Kalau melihat dari jaraknya saja Gunung Kelut dengan Mojokerto itu ratusan meter, ratusan kilo mungkin ya. Tapi bisa berdampak seperti saat ini ya, artinya mungkin bencana cukup besar di zaman itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ini semacam lantai begitu ya, ada semacam struktur lantai begitu ya. Saya kurang tahu, tetapi aslinya memang tidak ada hubungannya dengan struktur talut. Oke, seperti ini. Dan kondisinya saat ini ya, untuk orientasi ya dari bangunan ini mengarah ke makam. Jadi orientasinya itu dari utara ke selatan begitu ya, dari utara ke selatan. Namun di sini kita dapatkan makam. Coba kita lihat makamnya ya saudara. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih belum digali. Jadi kalau ini diteruskan digali, maka makam ini pasti kena ya. Hal tersebut apakah diteruskan atau tidak, mungkin itu urusan yang lain ya.
Nah, di sini ada makam. Ini makam yang sudah dikeramatkan oleh warga ya. Namanya makam Cakrabuana ya. Oke, seperti ini. Dan mungkin apa istilahnya tidak membongkar makam ya. Karena memang ini sudah terkondisikan dengan baik begitu. Yang mungkin datanya tetap didata lah istilahnya seperti itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ada beberapa titik dari BPK wilayah 11 yang saat ini sudah memberikan suatu apa istilahnya titik-titik tertentu yang mungkin akan dilakukan ekskavasi atau penggalian selanjutnya. Di sini sudah dilakukan penggalian meskipun hanya di kedalaman beberapa sentimeter, saudaraku. Oke. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa apa yang diduga bahwa di sini adalah merupakan istana Briwengker, istana timur Majapahit yang luasnya 6 hektar ya. Artinya memang tempat ini dulu benar-benar suatu tempat yang istimewa ya. Kita bisa membayangkan di zaman kerajaan Majapahit bagaimana kondisi saat itu ya, ramai hiruk pikuk dari warga maupun keluarga istana yang datang ke sini yang keluar masuk begitu ya, melakukan hal-hal yang penting tentunya. Dan teman-teman, kita coba ke sini saudaraku. Di sini kita dapati suatu penggalian begitu ya. Namun ini adalah hasil dari penggalian yang dilakukan warga ya ketika mengambil tanah untuk uruk mungkin ya. Maka di sini kita bisa dapati bahwa wilayah ini memang sudah mengalami pengadukan tanah yang luar biasa. Tidak steril lagi ya, artinya tidak tanah pada aslinya teman-teman. Dan di situ ada pohon besar, ada sebuah batu begitu di dalamnya. Orang ataupun warga sini menamakan Punden Keramat ya teman-teman. Dan di sana terdapat sungai yang melintang begitu dari arah timur ke barat dan juga ditemukan struktur. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan pendapat yang berbeda dari beberapa orang ya, bahwa katanya Majapahit itu merupakan kerajaan fiktif, itu tidak benar ya. Inskripsi maupun sumber primernya sudah jelas ya. Kalau saudara-saudaraku sekalian datang begitu ya, datang ke Mojokerto ya, menggali tanah di Mojokerto itu ya, dominan kalian akan mendapatkan struktur. Artinya wilayah Trowulan maupun sekitarnya ini ya, memang banyak dipenuhi oleh struktur bangunan peninggalan kerajaan. Entah itu di zaman Empu Sendok, entah Kahuripan dan Majapahit. Seperti itu teman-teman. Bisa dibayangkan. Ini di bagian dalam. Seperti yang disorot kamera saat ini merupakan bagian dalam dari kondisi situs Kumitir. Artinya memang di dalam sini masih banyak struktur-struktur yang terpendam saudaraku. Kalau melihat dari kondisi tanahnya saja, dari tanah dasar atas itu menuju ke kebun tebu yang ada di bawah ini mencapai 5 meter lebih teman-teman. Artinya memang ya tadi kondisi maupun peninggalan situs Kumitir ini ya, peninggalan Majapahit ini terpendam sangat dalam sekali. Semoga bermanfaat, dan kami dari situs Kumitir Mojokerto Jawa Timur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.